Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kifliatun Hasanah, NIM E2019-3157. Saya dari kelas akuntansi Syariah 4. Baik, saya di sini akan menanggapi makalah untuk tugas UTS. Yang pertama yaitu tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Nah, ekonomi terbuka makroekonomi Islam apa sih itu? Nah, pengertian ekonomi terbuka itu sendiri adalah sebuah perekonomian yang bersifat luas di suatu negara. Perekonomian terbuka ialah salah satu sistem ekonomi yang kegiatannya meliputi ekspor dan impor dengan negara-negara internasional dan eksistensinya dari adanya ekspor impor yang merupakan pembahasan pokok mengenai perekonomian terbuka. Nah, ekonomi terbuka itu sendiri disebut perekonomian 4 sektor karena terdapat 4 sektor pelaku kegiatan dalam perekonomian ini di antara lain yaitu sektor rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau RTN atau pemerintah. Yang terakhir yaitu masyarakat internasional atau luar negeri. Aliran pendapatan pada perekonomian terbuka itu sendiri yaitu perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, yaitu sebuah sistem kegiatan perekonomian yang melakukan ekspor dan impor dengan beberapa negara di dunia, karena kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan penting dalam perekonomian suatu negara. Berikutnya yaitu sebab akibat terjadinya perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu perbedaan suatu produk. Yang kedua yaitu untuk menghemat biaya pembuatan produk atau produksi. Yang ketiga yaitu perbedaan pada selera. Dan yang terakhir yaitu adanya suatu prinsip perbandingan keunggulan pada suatu produk. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengantar ekonomi makro Islam. Definisi ekonomi yang telah kita dengar dan dibaca dari berbagai literatur buku dan awal bahasa ekonomi negara Yunani dalam bahasa Greek yaitu oikos nomos, yaitu berarti tata laksana rumah tangga. Sudah melalui masa yang sangat panjang berubah, ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta takrif atau definisi yang mantap seperti sekarang ini. Nah, di dalam takrif itu ternyata bahwa masalah utama dari setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice atau masalah pemilihan di antara berbagai alternatif penggunaan suatu barang. Nah, dalam kamus besar ekonomi itu sendiri yaitu definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat di dunia. Nah, kita bahas sekilas tentang sejarah ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam tahun 1776, abad ke-18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seseorang ahli ekonomi, Adam Smith, yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangan menjadi teori ekonomi makro. Di sisi lain juga, perkembangan ilmu ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx.
yang dianut oleh negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Life. Masalah-masalah yang ada dalam ekonomi makro. Yang pertama yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Nah, masalah ini biasanya berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari 3 penyakit. Yang pertama yaitu inflasi, pengangguran, ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang kedua yaitu masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah masalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas, dan ketersediaannya dana untuk investasi. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pembagian ekonomi itu sendiri yaitu terdiri dari yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum dikelompokkan kepada 4 pelaku, yaitu rumah tangga atau household, perusahaan swasta atau firm, pemerintah, dan ekspor, impor. Dan untuk mempermudah dalam menganalisis pendapatan nasional. Yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor. Nah, pada bagian ini telah dibahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional sektor, di mana kegiatan ekonomi terdiri dari 2 pelaku kegiatan, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Dalam dunia nyata, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya mereka, namun ada pelaku yang lainnya yaitu pemerintah. Dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjamin ada pelaku lainnya yaitu pemerintah. Dengan masuknya pemerintah dalam analis pendapatan nasional, maka analis pendapatan nasional menjadi 3 peran. Yang ketiga yaitu perekonomian 4 sektor. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya merupakan perekonomian yang dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, perekonomian 4 sektor ini disebut juga perekonomian terbuka, di mana di dalamnya melibatkan transaksi dengan luar negeri, di mana keempat unsur ini akan membentuk sebuah lingkaran yang saling memberikan hubungan timbal balik. Nah, dalam membahas mengenai perekonomian 4 sektor ini, maka kita harus terlebih dahulu mengenal beberapa istilah diantaranya, yaitu rumah tangga, perusahaan, terus pemerintah, serta sektor luar negeri. Nah, sektor luar negeri itu terdiri dari ekspor langsung, ekspor tidak langsung, dan impor. Yang selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Nah, prinsip tersebut memang seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada kata rugi dalam kegiatan ekonomi manusia dengan suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dasar berpikir dalam prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tentu diperboleh kepuasan sebesar-besarnya, atau bisa juga dengan pengorbanan sekecil-kecilnya demi mendapatkan kepuasan tertentu. Ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan
antara tujuan dan sarana langkah yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Nah, ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu adalah untuk mencapai segala sesuatu yang dimiliki, nilai dan harga, mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh seorang pembisnis. Nah, dalam praktik ada 5 sistem ekonomi yang dikenal di masyarakat dunia, yaitu kapitalisme atau kapitalis. Yang kedua yaitu sosialisme. Yang ketiga yaitu fasisme. Yang keempat yaitu komunisme. Dan yang terakhir yaitu ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan prinsip ekonomi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih maksimal, menggunakan alat, kemampuan dalam modal atau pengorbanan yang dimiliki. Yang ketiga, menghindari keinginan dan memperkecil segala risiko kerugian. Yang selanjutnya, mengatur pengeluaran sesuai kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu prinsip ekonomi tersebut lebih bersifat teori dari sisi duniawinya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi konsumen atau pemakai. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi penjual. Yang ketiga yaitu prinsip ekonomi produsen. Berikutnya macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu tiap orang menghadapi trade-off. Yang kedua yaitu pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga yaitu berpikir secara rasional. Yang keempat tanggap terhadap insentif. Yang kelima yaitu melakukan perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam adalah pasar adalah sarana terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh yaitu pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Yang kedelapan yaitu standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang kesembilan yaitu mencetak uang dalam jumlah banyak, maka harga-harga akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya yaitu manfaat prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua yaitu bekerja hemat, cepat, dan tepat untuk memperkecil risiko kerugian atau kerusakan. Yang ketiga yaitu mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Yang keempat yaitu mencapai hasil kerja yang terjamin untuk memenuhi tingkat kepuasan perilaku ekonomi. Dan yang terakhir yaitu hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Nah, demikian video tanggapan untuk memenuhi tugas UTS dari 3 makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.